Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 32. Luna meregangkan tubuhnya yang pegal-pegal karena terlalu lama naik kuda. Akhirnya sampai juga. Ia menatap Orion yang terlihat sangat lelah. Selama kurang lebih seminggu ini, ia tak tidur dengan cukup. Luna sangat kasihan melihat wajahnya yang lelah. Kantung matanya juga mulai membesar. Indri. Zelia menepuk-nepuk pipi Indri yang masih tertidur pulas menyender di tubuh Zelia. Indri mengerjap-ngerjapkan matanya, lalu berjengit kaget melihat wajah Zelia yang sangat dekat dengan wajahnya, sehingga membuatnya hampir jatuh terjengkang dari atas kuda. Kalau saja Zelia tak menahan tubuhnya. Kita sudah sampai, katanya sambil turun melompat dari kuda. Iya, Zelia, tolong antarkan Indri ke kamar lamaku ya. Aku akan mengurus Orion dulu, kata Luna pelan agar tak terdengar Orion. Rion. Luna menggandeng tangannya dan menariknya agar mengikutinya. Ayo, biar kuantar. Zelia berjalan mendahului Indri. Indri tak bisa menyembunyikan kekagumannya saat melihat istana yang ia masuki. Ia terus saja mengatakan, wow, keren. Entah sudah berapa kali. Indri berlari mensejajarkan langkahnya dengan Zelia. Oh iya, jadi kau bukan sepupunya Orion? Aku pengawal pribadinya. Kau sudah lama bekerja di sini? Tanyanya penasaran. Tentu saja, sejak aku berumur 15 tahun, aku sudah bekerja di sini. Ayahku juga seorang pengawal tadinya, tapi sekarang sudah pensiun. Zelia menatapnya lalu tersenyum. Masuklah, kau pasti lelah. Elsie akan kemari dan membantu mengurus keperluanmu sebentar lagi. Tunggu. Indri menarik lengan Zelia ketika ia hendak menutup pintu kembali. Terima kasih, kata Indri dengan wajah memerah. Lalu dengan tiba-tiba, ia memajukan tubuhnya ke arah Zelia dan sebuah kecupan hangat mendarat di salah satu pipinya. Ia bahkan tak sempat bereaksi karena gadis itu langsung menutup pintunya dengan cepat setelah berhasil mendaratkan sebuah kecupan di pipinya. Ia terdiam beberapa saat, mencoba mencerna kejadian yang baru saja terjadi. Tiba-tiba saja pipinya merona, dan ia tahu alasannya. Jantungnya berdegup kencang tak karuan, dan wajahnya tak bisa berhenti tersenyum dengan sumringahnya. Selama 19 tahun ia hidup di dunia ini, baru pertama kali inilah jantungnya berdegup kencang karena seorang wanita. Ada apa? Kau gila ya? Kenapa senyum-senyum sendiri seperti itu membuatku merinding? Elsie menatap Zelia dengan kerutan di dahinya. Hah? Aku gila? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Jawabnya sambil tetap tersenyum seperti orang bodoh. Sudahlah kak, jangan ganggu dia. Mungkin dia sedang mabuk cinta. Elsie terkekeh geli. Dari mana kau tahu? Elsie heran pada kembarannya. Kau lupa seperti apa Zelia? Di istana ini, ia tak punya teman selain kita. Kau bisa hitung orang-orang yang ia kenal dengan jari. Pangeran, Putri, kau, aku, Gildes, Dr. Leto, dan Lea. Dan terakhir, temannya Putri. Tebak Elsie. Benar juga. Ia kan tinggal bersama pangeran dan putri di bumi selama ini. Pasti ia mengenal teman dekat Putri. Zelia sama sekali tak mengacuhkan pembicaraan adik kakak kembar itu, melainkan mengusap-ngusap pipinya dan masih sambil tersenyum bodoh. Sepertinya akan ada pasangan baru. Elsie menghela napas berat. Kenapa memangnya? Kau tak suka? Elsie memincingkan matanya heran. Bukan begitu. Bagaimana bisa Zelia lebih dulu mempunyai kekasih, sedangkan aku belum?
Elsie masih bingung bertanya-tanya kemanakah arah pembicaraan kakak kembarnya itu. Maksudmu? Begini ya. Elsie memegang kedua bahu adik kembarnya dan menatapnya dengan wajah serius. Tatap aku, lihatlah baik-baik wajahku. Ya, lalu? Elsie menuruti apa kata kakaknya dengan penasaran. Kau lihat kan? Kau sadar kan? Kalau wajahku ini sangat tampan dibandingkan wajahnya. Ia melirik ke arah Zelia sambil terus berbicara. Iya, walaupun masih kalah tampan dibandingkan pangeran, tapi tetap saja lebih baik dari Zelia, kata Elsie dengan pedenya. Elsie menepis kedua tangan kakaknya yang berada di bahunya. Kak, aku malu. Kenapa? Aku malu karena kau kakakku. Kenapa kau harus jadi kembaranku sih? Elsie menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Kau tak sadar, apa yang kau katakan itu sangat memalukan. Kau lihat, mereka menertawaimu. Elsie melirik ke arah beberapa penjaga dan pelayan istana yang melewati mereka terkekeh pelan mendengar pembicaraan mereka. Kau sangat menggenaskan, Elsie. Zelia menepuk-nepuk bahunya, kemudian pergi meninggalkannya bersama Elsie. Dia bukan kakakku. Elsie menggeleng-geleng ke arah beberapa penjaga dan menatapnya selagi ia berjalan meninggalkan Elsie bersama Zelia. Luna menatap wajah Orion yang kelelahan dan terlelap di sebelahnya. Ia tak tega membangunkannya untuk menyuruhnya mandi. Jadi, ia hanya membukakan bajunya lalu mengelap tubuhnya dengan handuk kecil yang dibasahi air hangat. Baru setelah itu menggantikan bajunya. Ia mengibas-ngibaskan tangannya ke arah wajahnya. Aku juga harus mandi. Ia menghabiskan waktu hampir setengah jam di kamar mandi. Lalu mengeringkan rambutnya secepat kilat dengan handuk. Ia memakai bedak sedikit dan menepuk-nepuk pipinya pelan. Aduh, lapar. Keluhnya sambil memegang perutnya. Tapi sesaat kemudian ia tersenyum kecil karena muncul sebuah ide di kepalanya. Ia keluar dari kamarnya dengan perlahan dan tak bersuara, takut membangunkan Orion. Luna berjalan cepat ke arah kamar lamanya yang sekarang ditempati Indri. Teriak seseorang ketika ia membuka pintu. Lun, kamu gila ya? Kamu mau buat aku mati mendadak. Semprotnya kesal ketika melihat Luna masuk tiba-tiba. Kasar banget sih jadi cewek, cibir Luna. Kasaran kamu ya, buka pintu gerasak-gerusuk. Udah, bawel banget deh. Lapar gak? Lapar, katanya dengan tampang memelas. Elsie belum kesini. Siapa Elsie? Tanya Indri dengan tampang bodohnya. Itu berarti Elsie belum kemari. Mungkin dia juga lelah. Biarlah dia beristirahat. Luna menghela napas dan menjawabnya dengan gelengan kepala. Udah mandi? Luna mengerutkan dahinya menatap Indri yang memakai pakaian ala Gerwish. Udah dong, aku asal ambil aja baju yang ada di lemarimu. Kamu bisa ya pakai baju itu sendiri? Iyalah. Dulu aku pasti harus seminggu dulu diajarin Elsie baru ngerti. Luna kesal. Indri terkekeh pelan mendengar keluhannya. Luna kembali berpikir dan kemudian tersenyum lebar. Yuk, ikut aku. Ia menarik tangan Indri. Kemana sih? Males kalau jauh. Rengeknya seperti anak kecil. Dengan kesal, ia melepaskan tangan Indri sambil terus berjalan. Mau makan gak? Kalau gak mau ya udah. Mau. Oke, aku ikutin Tuan Putri. Indri berlari kecil mensejajarkan langkahnya di samping Luna. Setelah berjalan hampir 10 menit, mereka sampai di istana bagian luar, mansion Leto dan Lea, orang tuanya Luna. Tunggu. Ini rumah siapa? Kamu mau langsung masuk? Gak ketuk pintu dulu? Indri menahan tangannya yang akan membuka pintu. Udah, diam aja. Bawel banget. Keluhnya sambil menyingkirkan tangan Indri yang menghalanginya untuk membuka pintu. Indri ikut masuk mengikuti langkah Luna. Duh, jangan berhenti mendadak dong, Lun. Keluhnya saat menabrak tubuh Luna yang lebih pendek darinya. Luna tak menyedahkan keluhan teman yang satu itu dan terus menatap sekeliling.
Kemana ya mereka? Kok sepi banget? Katanya lalu kembali berjalan. Kayaknya di ruang baca deh. Katanya lebih kepada dirinya sendiri. Mereka siapa? Siapa sih yang sebenarnya kamu cari? Indri terus bertanya. Ia membuka pintu ruang baca sedikit lalu mengintip ke dalam. Wah, lihat siapa yang datang, Ma. Leto tersenyum lebar ke arah pintu saat melihat siapa yang mengintip ke ruang tempat suami istri itu bekerja. Luna langsung membuka pintu lebar-lebar dan berlari masuk ke dalam ruangan itu meninggalkan Indri di ambang pintu. Papa, Mama. Luna berlari dan memeluk kedua orang tuanya dengan girang. Luna. Lea memeluknya erat sambil menangis. Jangan nangis dong, Ma. Luna mengusap air mata mamanya. Kamu bikin Mama sama Papa jantungan. Kamu juga gak ngabarin kalau kamu baik-baik aja dan malah langsung pergi lagi ke Sinra. Gimana Mama dan Papa gak was-was? Lea terus menangis dan memeluk putrinya berkali-kali. Maaf Ma, kemarin itu situasinya gawat banget, jadi aku gak sempat ngabarin. Ia mengusap-ngusap punggung mamanya. Untunglah kamu baik-baik saja. Kami sangat khawatir ketika mengetahui kabar itu dari Raja. Leto mencubit gemas kedua pipi putri semata wayangnya. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.